Baik, shalom. Shalom. Oke, kita mau belajar firman Tuhan ya. Semua bawa Alkitab. Ada yang belum punya Alkitab? Semua punya Alkitab ya. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita lihat ada satu kisah di dalam Alkitab dari Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Kita belajar satu tema. Ya, Daniel pasal yang ketiga. Kita akan belajar tentang keteguhan. Kita akan belajar tentang apa di depan? Keteguhan. Apa arti teguh? Tahu artinya teguh? Teguh itu sama dengan halo? Apa artinya teguh? Wah, terus teguh itu artinya kokoh. Ya kan? Teguh itu kokoh. Punya prinsip, punya pendirian. Tidak mudah dipengaruhi. Itu teguh. Kalau orang gampang dipengaruhi, itu nggak teguh. Teguh itu kokoh. Siapa yang pernah lihat pantai, lalu di pantai itu ada batu karang? Lihat, ada sebuah pantai yang di tengah pantai atau di laut, itu ada satu bukit. Tapi bukit itu walaupun dihajar ombak, nggak hancur. Pernah lihat? Kenapa bisa? Karena batu itu kokoh. Kalau rapuh, hancur nggak? Hancur. Nah, kita mau belajar tentang keteguhannya. Oke, lihat Daniel pasal yang ketiga. Kita akan baca satu perikop ini. Kalian perhatikan Alkitabnya ya. Kita pelajari sama-sama. Lihat Alkitabnya saja. Oke. Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli nujum, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk penahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu sementara mereka berdiri di depan patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 4, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, dengar baik itu. Jadi kisahnya dimulai ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Nah, raja ini dia membuat satu patung, dan patung ini dijadikan sebagai pusat penyembahan. Ya, jadi patung ini dibangun untuk disembah, bukan dibangun sebagai monumen, bukan dibangun sebagai sebuah pajangan, hiasan, ditaruh di taman gitu ya, atau ditaruh di sana, tapi dijadikan pusat atau objek penyembahan. Dan perintahnya apa tadi? Ketika mendengar ada bunyi alat-alat musik, semuanya harus sujud, harus menyembah patung yang dibuat. Lalu kalau tidak ada yang sujud gimana? Lanjut. Ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini hukumannya.
Jadi patung dibikin supaya disembah. Disembah sebagai Tuhan. Disembah sebagai dewa. Kalau tidak ada orang yang mau sujud menyembah, maka siap-siap. Hukumannya adalah dilempar ke dalam api. Ini mirip-mirip ya. Setan itu mirip-mirip pengen nyaingin pekerjaan Tuhan. Tuhan mau menciptakan kita makhluknya, umat manusia ini untuk taat, untuk nurut sama Tuhan. Betul? Waktu manusia itu melanggar, manusia ini berdosa, lalu tidak mau bertobat. Tuhan kasih apa hukumannya? Akhirnya, endingnya di api. Gitu kan? Nah, setan ini mempengaruhi Nebukadnezar nih, melakukan satu keputusan. Nebukadnezar buat patung, lalu patungnya suruh disembah, dan orang yang nggak mau nyembah patung, berarti nggak taat, dilempar ke dalam api. Setan ini punya kerjaan mau nyaingin Tuhan. Setan tuh niru-niru. Makanya jangan suka jadi peniru. Jangan terus-terusan niru, apalagi nyontek kalau ujian. Ya kan? Setan itu kerjaannya meniru, suka nyontek. Tapi apakah setan bisa berhasil meniru Tuhan? Nggak bisa. Setan nggak bisa. Setan cuma niru-niru doang. Ya, jadi Nebukadnezar bangun patung, lalu patungnya suruh disembah. Dan ketika patungnya tidak disembah, orang yang tidak mau menyembahnya dilempar ke dalam api. Terus, ayat yang ke-7. Sebab itu, pada saat segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian itu, sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Banyak orang jadi takut karena hukumannya masuk dalam api. Orang takut, jadi nggak mau. Kalau tidak taat, nyemplung ke dalam api, dibakar hidup-hidup. Mau dibakar hidup-hidup. Nggak ada yang berani. Lanjut. Ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Ternyata selidik punya selidik, bangsa-bangsa yang mendengar bunyi seruling, kecapi, rebab, mereka nyembah patung. Tapi ternyata setelah diselidiki, ada orang-orang yang bukan orang Babel, tapi orang Yahudi. Siapa mereka orang Yahudi ini? Orang Babel dengan orang Yahudi itu beda. Orang Yahudi itu orang Israel, orang Babel itu kalau sekarang orang Irak. Beda, negaranya beda. Ya. Nah, orang Babel dan bangsa-bangsa lain selain orang Yahudi yang ada waktu itu, nah siapa nanti orang Yahudinya itu ya? Mereka nyembah, tapi para ajudan raja yang keliling kan, dipantau nih, ada petugas amanannya, memantau nih. Ternyata perintah raja masih ada orang yang tidak tunduk, yang tidak taat. Wah, cari masalah nih orang. Tadi hukumannya apa? Masuk dalam api, dilempar. Wah, ini orang cari masalah. Cari tahu nih, siapa nih orang-orang Yahudi ini? Siapa sih yang tidak mau tunduk? Ayat 9. Kata mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekal hidup Tuanku. Ayat 10. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdab, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Gitu kan? Nih petugasnya nih ngingetin raja dulu nih. Nih raja,
Nebukadnezar serius nggak sih kasih hukuman? Cius nggak nih? Atau jangan-jangan cuma gertak sambal doang nih? Nih para petugas, para kasdimnya nih ngelapor nih sama raja. Raja yang dengar laporan daripada petugas keamanannya itu yang memantau, wah ternyata ada yang nggak nurut sama saya. Dikasih laporan sama raja. Tentu Nebukadnezar kan pengen tahu siapa yang nggak nurut, siapa yang coba-coba melawan aku. Coba, kalau kalian waktu itu ada di sana, kalian mau tunduk atau tidak? Ini berhadapannya sama raja loh, bukan sama RT. Halo, bener nih. Nggak gampang. Yang nggak ada di sana, wah saya nggak mau tunduk. Yang nggak ada, coba kalau ada, mau nggak tunduk? Lu kalau nggak tunduk masuk api, bukan di sudut rokok, tapi masuk ke dalam api, dibakar hidup-hidup. Siap nggak? Siap kalau karena nggak ada di sana, coba ada di sana. Siapa sih orang yang nggak tunduk ini? Siapa sih yang nggak taat ini? Kita cari tahu siapa mereka. Ayat yang ke-12. Tetapi siapa mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berapa orang? 3. 3 dibanding jumlah yang banyak. Menurut kalian ini minoritas atau mayoritas? Minoritas atau mayoritas? Kalau misalnya ya di negara Babel itu ada 100 orang. Terus cuma 3 yang nggak nurut. Yang 3 ini mayoritas, minoritas? Minoritas. Jumlahnya sedikit. Kalaupun 3 orang ini ngelawan, katakanlah misalnya dia pinter kungfu. Dia pinter kungfu, dia pinter karate, dia pinter pencaksilat. Lalu melawan pasukan raja itu. Kira-kira menurut kalian bisa menang nggak? Jago kungfu? Bisa menang? Kenapa? Nggak berbanding. 1, jumlah nggak berbanding. Ya kan? 2, persenjataan nggak bisa. Persenjataan itu nggak sebanding. Walaupun lu jago kungfu, tapi kalau persenjataan yang nggak lengkap, apalagi zaman sekarang, ya jago kungfu jeder, aja jeder. Baru mau mengeluarkan jurus, kuda-kuda udah mati duluan. Ya kan? Ini minoritas. Tapi lihat di sini. Kita belajar apa di sini? Keteguhan. Sadrak, Mesak, Abednego 3 orang. Tapi mereka nggak takut. Mereka punya prinsip. Mereka teguh. Halo, dengar baik. Kita harus punya prinsip. Iman itu harus kuat. Jangan imannya hari ini kuat, besok-besok jadi loyo. Jadi orang percaya yang beriman itu harus kuat. Kokoh, teguh. Tapi kalau kokoh teguh, ya ada akibatnya. Karena mereka harus berhadapan dengan keputusan Nebukadnezar. Kalau kamu nggak taat saya, kamu akan terima hukuman. Dengar, di dalam dunia ini selalu akan ada tawaran kepada kita sebagai orang percaya. Lu mau setia sama Tuhan Yesus atau enggak? Selalu akan ada tawaran ke sana. Sekarang mungkin kalian belum merasakan. Tapi besok-besok ada ujian. Ya, misalnya. Kamu masih mau ikut Yesus atau kamu tinggalkan Yesus? Aku mau ikut Yesus. Oke, berarti kamu siap ya terima konsekuensinya. Apa itu? Sebuah hukuman yang disediakan. Penjara lah. Atau mungkin nyawa hilang. Siap? Oh ini gak main-main, nyawa loh. Kalau udah taruhannya nyawa, Sadrak, Mesak, Abednego itu harus berhadapan hukumannya bukan hukuman harta benda. Sadrak, Mesak, Abednego, kamu nggak taat ya, udah dah dispensasi dah, karena kalian jumlahnya sedikit, udah nggak usah masuk dapur api deh.
Ya, harta kalian aja dirampas. Ya, rumah kalian aja diambil. Sini, kamu punya motor, punya mobil, mobil yang diambil. Kalau zaman sekarang, gitu? Enggak. Ancamannya bukan harta benda. Ayo, saya mau tanya sama kalian. Kalau kalian suruh milih, kalian punya harta nih. Hartanya banyak, duitnya miliaran. Lavender, duitnya miliaran. Tapi ketika ada sebuah keputusan untuk memilih, kamu pilih serahkan hartamu atau nyawamu? Kamu pilih yang mana? Hah? Harta, kenapa kamu pilih harta? Lebih penting nyawa, tapi hartamu hilang. Biarin. Nyawa selamat. Orang lebih sayang harta atau sayang nyawa? Dylan, kamu lebih sayang harta atau sayang nyawa? Nyawa. Tapi ini hukumannya bukan diambil hartanya. Ivan milih apa? Harta atau nyawa? Nyawa. Tapi hukumannya bukan kehilangan harta, hilang nyawa loh. Sadrak Mesak Abednego ketika Sadrak Mesak Abednego ini belum dengar perintah rajanya? Udah dengar nggak menurut kalian? Udah dengar. 3 orang ini nggak budek. Tapi kenapa? Berani ngelawan. Karena punya keteguhan, punya prinsip. Tapi resiko. Lu masuk dapur api, lu mati. Cius lu. Berani lu berhadapan dengan keputusan raja. Lu hilang nyawa. Bego lu. Mikir. Kalau waktu itu Sadrak Mesak Abednego udah punya anak. Nanti anak lu gimana? Papa mana? Papa udah mati. Hah? Kalau lu punya rumah disita. Ya, kan kamunya udah nggak ada yang punya kan? Rumah juga nanti diambil orang. Pikir. Halo? Apakah keputusan mereka berubah? Kita lihat ya. Ayat 12 tadi ya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, beberapa orang Yahudi yang telah Tuanku tetapkan untuk memerintah atas wilayah Babel. Padahal 3 orang ini bukan orang sembarangan loh. Pejabat. Punya kuasa. Tuh, dengar. Kekuasaan itu tidak membuat Sadrak, Mesak, Abednego jadi orang yang tamak. Mereka lebih baik kehilangan kekuasaan. Mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan kekuasaan. Beda. Tadi kalau kalian suruh milih, milih mana? Nyawa atau harta? Nyawa kan? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia pilih mana? Mau pertahankan kedudukan atau nyawa? Justru Sadrak, Mesak, Abednego tidak mempertahankan kedudukan. Mereka pejabat. Ya. Oke, lanjutkan. Mereka tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja ilah Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Waduh, laporan nih kepada Raja Nebukadnezar nih, petugas-petugas kerajaan. Mendengar laporan itu, apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar? Apa raja ini senyum, ketawa, bergembira karena ada orang yang nantang? Atau cuek? Raja ini melakukan apa ketika dapat pelaporan? Lihat ayat selanjutnya. Ayat 13. Seketika itu juga dalam apa? Seketika itu juga ayat 13. Dalam marahnya. Berarti raja ini marah. Nebukadnezar memerintahkan untuk dipanggil nih. Bawa Sadrak, Mesak, Abednego. Memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, apakah langsung dilempar? Nah, negosiasi dulu.
Kasih ya kesempatan kedua. Nih, dengarkan baik-baik. Setan itu nggak langsung biarkan kita terima hukuman. Setan itu biarin. Buat kasih kesempatan. Dengar, setan takut nggak kalau kita rajin ke gereja? Takut? Setan takut nggak dengan orang yang rajin ke gereja? Takut nggak, Junior? Menurut Junior, takut nggak setan dengan orang yang rajin ke gereja? Takut? Charles? Takut nggak setan sama orang yang melayani Tuhan? Takut nggak? Dengar baik ya. Setan itu nggak terusik, nggak takut dengan orang yang rajin ke gereja, dengan orang yang melayani sekalipun, kalau mereka tidak punya keteguhan iman, tidak punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Loh, kenapa? Ada nggak sih orang yang ke gereja tapi ibadahnya nggak benar? Ada nggak menurut kalian? Hah? Ada atau banyak? Banyak atau sedikit? Banyak. Dari yang banyak itu kalian yang sedikit atau yang banyak? Hah? Ada. Tapi ada nggak orang yang datang ke gereja tapi nggak serius, nggak sungguh-sungguh? Nah, orang yang model begini jadi ancaman setan nggak? Enggak. Orang yang model begini ini dibiarin sama setan. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, setan kasih tawaran diplomasi. Setan kasih tawaran diplomasi loh. Pilihan. Seperti Nebukadnezar nih. Setelah dipanggil, Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil, nggak langsung dihukum. Nggak, tunggu. Kasih tawaran dulu. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil nih sama Nebukadnezar. Lihat ayat yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar? Ini Nebukadnezar ini pengen tahu langsung. Jangan cuma dari laporan pengawalnya, petugas kerajaan. Pengen dapat langsung informasi dari A1. Apa benar lu? Sadrak, Mesak, Abednego, benar nggak sih laporan yang aku dapatkan tentang kalian? Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ditanya nih, belum langsung dihukum. Akan ada tawaran seolah-olah ngasih belas kasihan sama kita. Supaya hati kita nih jadi luluh nih. Supaya pendiriannya goyah. Ya kan? Mentalnya dilemahin dulu nih. Nah, siapa tahu nih Sadrak, Mesak, Abednego nih berubah nih. Oke, lu gagah ya. Lu gagah kan belum berhadapan sama gua, sama raja. Nih setelah lu berhadapan ketemu raja nih yang kasih keputusan. Mentalmu gimana nih? Biasanya, dengar. Ada peribahasa yang mengatakan tong kosong bunyinya nyaring. Nyaring karena kosong. Terus biasanya orang yang omongannya gede, wah gua berani. Sama siapa aja gua nggak takut. Misalnya ya, Mikael, kamu, gua berani sama si Junior. Apa si Junior? Nggak ada apa-apanya, kecil. Waktu ngomong gitu di hadapan Lavender, Juniornya nggak ada. Gagal. Lavender bilang, bener lu, cius lu berani sama Junior. Gua nggak takut. Ya, kalau gua kalah ada si Charles bantuin gua. Ngomong gitu, biasanya orang kalau ngomong gagah, berani nantangin orang dan orangnya yang ditantang itu nggak ada. Itu wajar atau enggak?
Wajar nggak menurut kalian beraninya? Beraninya wajar karena nggak ada. Coba yang ditantangnya ada. Apalagi yang ditantangnya punya kekuasaan. Hah? Cik atuh mikir. Lu berhadapan sama siapa? Halo? Nih, Sadrak, Mesak, Abednego kan nentang titah raja karena nggak langsung ketemu raja kan? Nah sekarang dipanggil nih sama raja. Nah, lu nantangin perintah gua kan? Lu nantangin kan? Lu nggak nurut kan sama gua? Oke, sekarang nih, gua kasih kesempatan. Mumpung gua masih punya kebaikan hati. Ya, lu nantang, kalau lu nantang, lu nggak akan bisa lawan gua. Ya, itu sombongnya Nebukadnezar gitu. Dikasih nih pertanyaan, bener nggak? Kenapa kamu nggak mau nyembah? Biasanya orang yang cuman seperti tong kosong, bunyinya kosong, yang suaranya aja yang gede, lalu ketemu orang yang ditantang, kalau cuman omongan doang, berubah nggak pendiriannya? Yang tadinya berani bisa jadi tetap berani nggak? Enggak, jadi lembek takut kayak ayam sayur. Ciut nyalinya ketemu sama orang yang ditantang. Apa lu? Lu nantang gua? Ngomong apa? Wah, semikau. Junior mah nggak ada apa-apanya. Datang si Junior. Wah, dengan batuknya aja dulu. Ngepet. Ya, baru batuk tuh. Belum ngeluarin ludahnya. Itu baru batuk. Wih, udah ngepet. Nih, Nebukadnezar ketemu nih sama Sadrak, Mesak, Abednego. Dipikir kan kalau ketemu langsung mental, kalau orang mentalnya udah kalah, yang tadinya berani jadi tetap berani nggak Junior? Enggak, jadi takut. Tapi kita lihat ya, apakah mentalnya Sadrak, Mesak, Abednego berubah? Ternyata mereka bukan tong kosong yang bunyinya nyaring. Mereka bukan mental pecundang. Ayat yang ke-15 dikatakan begini. Sekarang, jika kamu bersedia pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dikasih pilihan, tapi disertai dengan ancaman. Sekarang pilihannya terakhir nih. Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang ya, pilihan terakhir nih. Sekarang nih, nanti sebentar lagi nih akan ada bunyi-bunyian. Alat musik. Kamu rubah ya. Jangan lagi tidak mau nunduk ya, tidak mau taat ya. Sujud ya, menyembah ya. Pak, mentalnya berubah nggak? Ternyata mental Sadrak, Mesak, Abednego mental yang teguh. Apa buktinya? Lihat jawaban mereka. Ayat 16. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Nah, artinya gini nih. Raja udahlah, nggak usah berdebat. Kami nggak mau berdebat sama raja. Urusan iman itu urusan keyakinan kami. Dan kami nggak mau berdebat. Ayo, pernah nggak kalian terpancing untuk mau berdebat tentang agama, tentang iman? Ladenin nggak? Jangan diladenin. Kalau berdebat jangan diladenin. Percuma. Halo? Apalagi kalau keyakinannya beda. Nebukadnezar keyakinannya sama nggak sama Sadrak, Mesak, Abednego? Nggak sama. Raja Nebukadnezar itu menyembah dewa. Sekarang ditawarin supaya Sadrak, Mesak, Abednego tunduk. Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau. Tuhan saya bukan patung. Tuhan saya bukan benda mati. Tuhan saya adalah pribadi yang hidup. Patung mati atau hidup? Patung mati atau hidup? Mati.
Tuhan saya bukan Tuhan yang mati. Jadi nggak mau nyembah Tuhan yang mati. Halo, hari ini kalian menyembah Tuhan yang mati atau Tuhan yang hidup? Tuhan yang hidup. Kita nggak nyembah Tuhan yang mati. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego udah nggak mau berdebat. Karena percuma kalau kami menjawab ada perdebatan. Udah raja, kami tidak mau berdebat. Percuma kami menjawab. Ayat 17. Ayat 17, ini keteguhannya mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Pertanyaannya sekarang, siapa Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego menurut kalian? Tuhan yang menciptakan apa? Apakah Tuhan yang menciptakan matahari? Ya. Apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Berarti, kalau begitu, andai kata Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dihukum nih, masuk dalam api, bisa nggak Tuhan melakukan mujizat? Mereka nggak mati. Bisa? Sangat mungkin? Sangat mungkin. Oke? Sangat mungkin. Tapi jawaban Sadrak, Mesak, Abednego, tapi kalau Tuhan nggak mau buat mujizat gimana? Ayo, pernah nggak kalian berdoa minta sesuatu, tapi doanya nggak dijawab? Nggak terjadi seperti yang kita minta. Pernah? Marah nggak sama Tuhan? Bener nih, serius nih, Tuhan nggak jawab dengar doa saya, nggak mau ke gereja lagi. Hah? Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang punya kuasa, sanggup menolong. Kecil, masalah api mah kecil, ya kan? Tinggal ditiup aja seperti niup lilin bolu ulang tahun. Hah? Kecil. Cuman masalahnya, kehendak siapa yang harus jadi? Kalau Tuhan tidak melakukan mujizat, terus gimana? Kalau misalnya ya Nebukadnezarnya ini berdebat. Oke, Tuhan kamu menganggap Tuhan kamu punya kuasa. Tapi pertanyaan saya, terus kalau Tuhan yang nggak mau nolong kamu, lu mati konyol. Pikir. Ayo, masih tetap dalam iman? Ayo gimana tuh kalau nanti ada tawaran dalam hidup kita? Kamu orang Kristen ya? Kamu percaya Yesus? Kamu pernah berdoa sama Tuhan Yesus? Apa setiap doamu dijawab? Kan ada doamu yang nggak dijawab. Ada doamu yang belum dijawab. Masih mau setia? Apakah Tuhan Yesus masih baik? Kamu minta tapi kok nggak dikasih-kasih? Benar Tuhan Yesus baik. Coba pikir ulang deh. Ayo. Benar nggak Tuhan Yesus baik? Buktinya kok nggak nolong kamu? Hah? Terus waktunya kapan? Belum waktunya kapan? Hah? Terus kalau misalnya waktunya nggak terjadi terus lu mati duluan, gimana tuh? Kecewa? Marah? Ya, belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan. Tetapi, ini jawabannya. Tetapi, ayat yang ke-18 ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pak, ini baru punya keteguhan. Ini baru kokoh. Jadi orang Kristen tuh harus model begini nih. Jangan cuman kalau diberkati setia. Jangan cuman datang kepada Tuhannya kalau misalnya ada tugas. Jangan datang sama Tuhan Yesus kalau ada kebutuhan. Terus kalau nggak ada sesuatu, lupa sama Tuhan. Ingat, yang kasih napas siapa?
Ingat ulang. Kalau kalian mau ninggalin Tuhan Yesus, ingat satu ya. Yang ngasih nafas hidup itu siapa? Kalau satu kali nafasnya diambil, yang sama yang punya, kita mau bisa apa? Ayo, itu baru nafas loh. Tapi jangan main-main, nafas resiko tuh. Karena duit banyak gak ada nafas mau. Dikasih kemewahan hidup. Kasih iPhone. iPhone berapa sekarang keluaran yang terbaru? Hah? iPhone berapa? 17. Dikasih iPhone 17 Michelle. Tapi nafas diambil mau. Ngapain? Ya kan? Ilan. Dikasih apa yang paling kamu inginkan. PS sekarang PS berapa ya yang paling keren? PS5 ya? PS5. Wih, kabelnya aja udah wireless semua ya. Udah bisa connect sama wifi ya. Wih, tapi napas hilang. Mau main apa? Setiknya melayang-layang gitu. Nggak bisa. Percuma. Nah loh, kalau napasnya nggak ada buat apa? Tapi dengar baik. Kalau disuruh milih, kalian milih Tuhan Yesus, tetap percaya sama Tuhan, atau percaya sama harta? Mana kalian mau pilih? Ini tadi kan pilihannya nyawa atau harta ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pilih Tuhan atau pilih harta? Ini bukan nyawa nih. Nggak pilih Tuhan juga nggak mati misalnya. Nggak mati jasmaninya. Nggak mati. Pilih harta atau pilih Tuhan? Yang benar. Nggak mau nih. Duit lagi susah loh zaman sekarang. Hah? Bener nih Mikel, kamu nggak mau duit. Kamu nggak punya duit bisa beli kuota? Bisa beli kuota? Nggak bisa. Bisa makan nggak ada duit? Mati dong nanti lama-lama. Jadi pilih duit, pilih Tuhan. Yang bener. Bener nih. Ini bukan nyawa dan harta lagi ya. Tapi pilih Tuhan. Tapi jangan main-main. Justru ini pilihan yang paling serius. Salah memilih, cilaka. Nyawanya ada. Tapi hidup kekalnya hilang. Mau hidup kekalnya hilang? Wih, ngeri. Buat apa kita punya umur panjang, tapi nanti mati masuk neraka? Setuju? Halo? Dengar baik nih. Kalimatnya ini singkat, tapi bikin ngeri. Buat apa kita punya harta yang banyak, hidupnya senang, hidupnya mewah di dunia, tapi mati masuk neraka? Mau? Berapa lama sih? Nggak lama. Nih, Sadrak, Mesak, Abednego berhadapan dengan keputusan Nebukadnezar. Mereka tidak berubah. Mereka tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Memang Tuhan Yesus belum turun waktu di perjanjian lama. Tapi lihat nanti kisahnya ya, ada kejadian yang ajaib. Oke? Nebukadnezar nih jadi, apakah kemarahannya itu jadi luluh? Gua di debat, lu semakin debat raja, lu sok pinter ya, lu mau ngajarin gua ya. Apakah kemarahannya Nebukadnezar menjadi berkurang given? Berkurang bertambah? Bertambah marah, kurang ngajar, udah dikasih kesempatan lu nggak tahu diri ya. Lu nggak tahu diri ya, lu kasih kesempatan, lu nggak gunain kesempatan baik-baik. Pengawal, 3 orang ini tidak tahu diri. Sudah, aku tidak mau berkepanjangan. Lihat, akhirnya apa? Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-18.
Ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-19. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, dan air mukanya berubah. Wih, mukanya berubah, yang tadinya biasa aja sekarang, kalau biasanya orang marah ya, orang yang marah itu mukanya muka datar atau muka galak? Galak, berubah. Kalau kulitnya putih, kalau lagi marah itu bisa berubah warnanya. Nah, itu Nebukadnezar tuh berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat, karena saking jengkelnya, kurang ajar. Udah, sekarang siapin perapiannya. Dan panasnya naikin, levelnya naikin 7 kali lipat. Kalau misalnya nih, ini apinya, bayangkan oven ya, bayangkan oven. Ovennya ini udah 100 derajat. 100 derajat cukup lah. Cukup, udah bisa bikin daging panggang, cukup nggak Charles 100 derajat? Gosong. Gosong. Berarti harus turunin ya. Tapi Nebukadnezar nggak nurunin. Nebukadnezar justru tambah. Berapa tambahnya? 7 kali lipat. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat, dibawa nih Sadrak, Mesak, Abednego ini menuju dapur perapian, diikat, tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan, pakai algojo, dibawa. Lihat ya, apa yang terjadi? Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Terus, lalu ketika orang itu diikat dan dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain, mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 22 mengerikan nih. Karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa 7 kali kan, sehingga nyala api itu membakar. Siapa yang kebakar duluan? Yang mati duluan siapa? Algojonya duluan, tentaranya duluan. Nih, iya, lihat. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Ini sebelum Sadrak, Mesak, Abednego nyemplung, yang angkatnya mati duluan. Coba. Kan lucu ya. Ini yang angkat bego kali ya. Udah tahu panas, lu bukan jauh-jauh gitu kan. Bego amat gitu. Ini yang angkat mati duluan. Aduh panas. Ya Junior, kenapa kamu ketawa? Kalau kamu jadi algojonya bahaya tuh. Bego banget ini algojo. Ini Nebukadnezar nih punya pengawal oonnya. Masa yang dihukum belum nyemplung, yang bapaknya udah mati duluan. Coba misal, pernah lihat kejadian model begitu nih? Misalnya ada orang hukuman ya, yang mau dihukum mati. Yang hukum matinya, yang mati duluan. Hah? Coba, Sadrak, Mesak, Abednego mau dicemplungin, tapi yang mati duluan bukan Sadrak, Mesak, Abednego, yang bawahnya nyemplung duluan, mati. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Ayat selanjutnya, lihat ya. Setelah algojo-algojonya itu mati, ya. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. Waduh. Ini algojonya langsung mati. Karena mati kan udah nggak ada yang angkat. Langsung nyemplung nih. Sadrak, Mesak, Abednego langsung nyemplung. Otomatis. Karena yang angkatnya udah mati duluan, udah kebakar, ya nyemplung lah. Langsung nyemplung. Tanpa 1, 2, 3. No, nggak ada hitungan 1, 2, 3. Nyemplung. Sadrak, Mesak, Abednego nyemplung. Lalu, lihat. Dari kejauhan, rajanya lihat nih, mantau nih. Ya, pakai teropong ya, pakai teropong. Rajanya neropong. Karena rajanya juga nggak berani dekat-dekat. Wih, raja mau berani dekat-dekat, rajanya juga gosong. Pengawalnya aja gosong, mati.
Rajanya juga nggak berani. Ini Nebukadnezar juga takut sama api. Dia kasih hukuman tapi dia sendiri takut. Makanya dia pakai teropong. Dia lihat. Ayat 24. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Waduh, pengawal gua mati. Kok yang bawa algojo gua yang mati duluan? Ya ilah. Sadrak Mesak Abednego tuh nyemplung duluan tuh. Aduh. Nggak ada aba-aba langsung nyemplung aja tuh orang. Plung. Berapa orang? 3. Tapi Raja Nebukadnezar lihat dari kejauhan. Terkejut. Kenapa? Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya. Bukankah 3 orang telah kita campakkan ke dalam dapur perapian itu ya? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. 3 orang kan? Tapi raja terkejut, kaget. Kenapa? Ayat 25. Katanya, tetapi aku melihat berapa? 4. Itu siapa yang ngikut? Tadi ada algojo yang nggak ke absen, ikut nyemplung tuh algojo. Dikekar, diteropong. Kaget Nebukadnezar. Kenapa? 3 nyemplung, tapi ketika sudah masuk di dalam, ada 4. Yang bikin kaget, ini yang keempat ini. Ini manusia ajaibnya. Kenapa? Coba lihat. Yang keempatnya. Coba baca ayat 25. Katanya, tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas. Ini bukan kebakar, tapi jalan-jalan. Pede. Jangan-jangan ini Sadrak Mesak Abednego ini mantan pemain debus. Masuk dalam api kok nggak kebakar, malah jalan-jalan lagi. Ini bukan nginjek arang ya. Bukan seperti pertunjukan Master Limbat. Ya, ternyata Limbat sendiri kan pernah gagal dengan aksinya. Ya kan? Limbat pernah gagal dengan aksinya. Settingannya gagal. Ya, untung dia waktu itu bukan settingan lagi nginjak arang berapi ya. Ada settingannya gagal sulap. Nah ini bukan nginjak bara api, bukan debus. Nyemplung. Tapi jalan-jalan. Dan raja kaget. Ini punya ilmu apa nih Sadrak Mesak Abednego? Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapiannya bernyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluar dan datanglah kemari. Karena raja penasaran nih, kok jadi 4? Pengawal, matiin dari jauh kan, jangan dari dekat dan mati lagi. Untuk pengawal gue berkurang, matinya dari jauh. Set. Mati itu dapur perapian. Dan ketika udah mati kan, udah dingin nih. Raja Nebukadnezar buka pintu. Panggil Sadrak Mesak Abednego. Kan diikat? Enggak. Karena mereka udah bisa jalan-jalan kan. Makanya enggak lagi pengawal buka ikatannya. Karena Raja Nebukadnezar udah tahu udah bisa jalan-jalan, berarti ikatannya terlepas. Mereka pengen tahu nih, raja nih pengen tahu. 3, tapi di dalam ada 4. Waktu keluar, yang keluar 4 atau 3? 3. Yang satu kemana tuh? Ngelengit. Yang satu ngilang. Hilang yang satu. Ya. Kenapa? Karena yang satu itu bukan makhluk manusia. Yang satu itu penjelmaan dari itu Tuhan. Dan penafsir Alkitab mengatakan itulah yang nanti datang pada saat dirayakan dalam perayaan Natal. Namanya Yesus. Tapi belum dikenal namanya Yesus. Karena Raja Nebukadnezar lihat yang satu ini seperti anak dewa. Ajaibnya apa yang terjadi setelah dikeluarkan? Baju kamu robek. Kamu hebat ya jalan-jalan. Tapi keleknya bolong gitu kan. Enggak. Coba lihat. Mereka bisa jalan-jalan. Wajarnya kalau satu benda kebakar, ada perubahan nggak? Perubahan unsur nggak? Pasti perubahan unsur. Ya. Minimal kalau nggak jadi areng, robek. Gitu kan? Tapi lihat. Ayat 27.
Pada para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api. Di geningan ente melentung. Melentung lagi. Kok nggak ada luka bakar? Aneh ya. Masuk api tapi nggak ada luka bakar. Tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api. Bahwa rambutnya juga nggak jadi botak. Nggak ada yang kebakar. Dan yang paling aneh, dengan bahasa sekarang membagongkan katanya. Apa itu? Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bau gosong pun nggak ada. Ketika kita berani teguh, ada di pihak Tuhan, dan kalau Tuhan ada di pihak kita, orang mau berbuat jahat sejahat apapun, siapa yang jadi pembela nanti? Tuhan. Kalau Tuhan yang bela, ada yang bisa lawan? Nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita punya keteguhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Baca ayat yang terakhir. Ayat 38. Baca sama-sama ayat 38. 1, 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Ayat ya 1, 2, 3. Lalu ayat terakhir dari pasal 3. Ayat terakhir dari pasal 3. Ayat berapa? Ayat 30. 1, 2, 3. Oke, tuh yang jadi bertobat akhirnya karena kita pertahankan iman. Siapa yang berubah? Rajanya berubah. Dan hidup Sadrak, Mesak, Abednego pun akhirnya berubah, punya posisi kedudukannya jadi naik. Mau naik level? Mau naik level bukan hanya naik kelas, naik level. Naik level kehidupan. Misalnya ya, kalau cuma naik kelas dari kelas 1 naik kelas 2. Tapi kalau naik level, dari yang tadinya on jadi pintar itu naik level. Kalau dari kelas 1 ke kelas 2 itu naik kelas. Orang naik kelas, apakah otomatis naik level? Belum tentu. Naik kelasnya tapi on-nya masih bisa. Iya kan? Tapi naik level, itu ada perubahan, peningkatan. Mau seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Kita perlu belajar. Teguh. Apapun tawarannya, kalau itu bertentangan dengan prinsip keimanan, beranilah seperti Sadrak, Mesak, Abednego jawab, tidak, aku tidak akan memilih untuk menyembah yang lain. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tutup mata. Harapanku takkan hilang dalam kasih-Nya. sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bilang sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang teguh. Percaya Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita untuk berjalan sendirian. Ketika kita punya keteguhan iman, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang jadi keputusan, tujuan utamanya bukan berkatnya, tapi Tuhannya dulu. Sekalipun mungkin hari ini kita punya
kebutuhan doa yang belum dijawab. Kita punya permintaan yang belum terjadi. Jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur, jangan pernah marah dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sebab pada waktunya, kalau Tuhan sudah bertindak, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, lihat, walaupun harus masuk dalam penderitaan, api yang menyala-nyala, tapi tidak terbakar, endingnya mereka diangkat tinggi, dan kehidupannya diberi kekuasaan yang lebih oleh Nebukadnezar. Tidak akan pernah rugi kalau kita memilih Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan, malam hari ini kami sudah belajar firman. Beri kami kemampuan untuk kami menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi anak Tuhan yang tetap beriman. Apapun tawaran dunia yang mencoba untuk memisahkan atau membunuh iman percaya kami tetap memilih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami tetap mau ikut Tuhan. Kami tetap mau percaya Tuhan. Kami mau tetap pilih Tuhan. Kalaupun nyawa kami korbankan, kami tahu kami tidak akan pernah rugi. Karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.